Damai sejahtera dan salam sehat buat kita semua dimanapun berada pada hari ini. Serta selamat berjumpa kembali pada ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Bacaan Injil buat kita hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, Pekan Biasa yang ke-28, diambil dari Injil Lukas 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Transparan adalah satu kata yang tepat menggambarkan inti ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari baca Injil hari ini sekurang-kurangnya ada 5 kali Yesus menekankan makna kata transparan. Hal ini dapat kita lihat dari poin berikut ini. Yang pertama, Yesus mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan poin kedua, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Poin 1 dan 2 ini menggambarkan setiap perilaku atau perbuatan manusia serapat apapun ditutup. Yesus berkata, tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan bukan hanya untuk Tuhan semuanya akan terbuka. Seringkali kita lihat juga dalam dunia fana ini, tiba-tiba kita tersentak mendengar informasi seseorang telah melakukan korupsi atau seseorang telah melakukan suatu aib yang padahal sebelumnya kita melihat masih mulus-mulus saja. Ini pertanda bahwa tidak sesuatu pun yang tersembunyi, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga mungkin di hadapan manusia ataupun dunia ini. Poin ketiga, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan yang keempat, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah, dari atas atap rumah. Poin 3 dan 4 ini juga menggambarkan komunikasi ataupun perkataan. Kadang-kala memang orang sering berkata
tersembunyi. Hal ini yang sering dikatakan dengan gosip. Memang kalau gosip makin digosok ya makin syik, sehingga muncullah istilah dalam bahasa Batak Toba, hata sopisik, artinya ayolah tuhodo upasahaton eda, artinya hanya kepada kamu ini kusampaikan eda. Padahal dia tidak sadar bahwa apa yang disampaikannya kepada seseorang, orang lain juga bisa mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Dan akhirnya gosip ataupun informasi yang disampaikan itu bisa menyebar luas secepat mungkin. Bahkan untuk menggambarkan percepatan gosip ini, saya teringat dengan seorang pemuda yang pernah dalam suatu kisah mau menjelajah suatu wilayah yang sama sekali dia belum kenal. Lalu dengan berpikir seolah bijak, dia mengambil seekor ayam, dan setiap dia melangkah, dia cabut sebuah atau sehelai bulu ayam lalu ditaburkannya. Dia melakukan hal yang sama terus. Dia berharap nanti ketika dia pulang ada petunjuk arah, yaitu bulu ayam yang ditaburkannya itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi setelah dia sampai pada kejauhan dan ingin pulang? Dia mencari bulu ayam yang dijatuhkannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata bulu ayam telah berhamburan ditiup oleh angin secepat itu. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kata-kata yang kita sampaikan atau bahkan yang baik yang berupa rahasia ataupun gosip yang kita sampaikan kepada orang lain, secepat itu juga bisa beredar tertiup oleh angin ke berbagai wilayah atau ke berbagai orang lain. Nah, maka dalam hal ini, jika ada sesuatu hal yang kita dengarkan atau yang kita tahu benar atau tidak, sebaiknya lah kita berani untuk berterus terang menyampaikan kepada orang yang bersangkutan, bukan kepada orang lain. Dan yang poin kelima tadi, Yesus mengatakan bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dalam hal ini benar adalah Tuhan sungguh Maha Tahu segalanya. Maka jika Tuhan Maha Tahu segalanya, maka marilah kita semakin berani untuk terbuka menyampaikan suatu kebenaran ataupun sesuatu hal yang tidak benar, untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang bisa membutuhkan perubahan. Bapak Ibu yang terkasih, sifat ketertutupan atau perkataan yang ditutup-tutupi juga, baik relasi dalam keluarga ataupun relasi untuk tetangga ataupun anak terhadap orang tua terhadap anak, ini bisa berpengaruh terhadap keutuhan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, tentang keluarga, saya pernah membaca sebuah penelitian yang telah dimuat di dalam media cetak nasional. Dalam penelitian itu dikatakan seperti ini: 10% keluarga Indonesia bubar ataupun cerai. 80% keluarga Indonesia bagaikan api dalam sekam. Dan 5% dari keluarga Indonesia bahagia. Dan kalau kita total sudah 95. Dan ternyata 5% lagi itulah keluarga yang sangat bahagia. Hasil pengkajian lintas referensi, ternyata ada satu faktor penyebab utama dari semua kondisi keluarga dalam penelitian ini, yaitu keterbukaan komunikasi. Kalau kita lihat, baik yang 10% yang bubar tadi atau yang cerai, ini merupakan gambaran ketidakmampuan, ketidakberanian antar pasangan dalam keluarga untuk bicara terbuka atau komunikasi yang terbuka. Akhirnya
mereka berpikir sendiri, mereka bertindak sendiri, dan pada akhirnya adalah hidup sendiri, alias cerai. Kalau kita lihat juga dengan poin yang 80%, yaitu bagaikan api dalam sekam. Ini juga menggambarkan bagaimana minimnya kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara terbuka. Apalagi kalau kita lihat yang 10% terakhir atau 5% terakhir pertama dan terakhir kedua. Ini menggambarkan bagaimana mereka punya kemampuan dan keberanian untuk komunikasi yang terbuka. Berani mengingatkan pasangannya kalau ada hal yang kurang pas, dan berani juga menerima keterbukaan dari pasangannya ketika disampaikan kekurangan daripada pasangan sendiri. Nah, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga keluarga Katolik di seluruh dunia masuk kepada 10% yang terakhir, ya, baik yang bahagia maupun yang sangat bahagia. Sebab itulah harapan kita, dan apalagi khususnya fokus pastoral di Keuskupan Agung Medan, bagaimana mewujudkan keluarga menjadi gereja kecil. Bapak Ibu yang terkasih, dari Injil hari ini ada beberapa pesan moral yang mau kita sampaikan. Yang pertama, beranilah kita berbicara terus terang, baik antara pasangan atau suami istri, dan bahkan juga orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua, bahkan juga sesama tetangga, sehingga kita akan semakin terbiasa dalam kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas. Serta berani jugalah kita mendengarkan jika orang lain terus terang menyatakan kekurangan kita, sebab itu jauh lebih baik daripada suatu saat akan terbuka tanpa kita sadar. Pesan reflektif juga buat kita, Bapak Ibu, yaitu apakah kita sudah siap jika apa yang pernah kita perbuat di dalam kegelapan diperlihatkan dalam suasana keterangan? Jika belum, mumpung masih ada waktu, marilah kita berjuang untuk bersekutu dengan Sang Terang. Karena dengan bersekutu dengan Sang Terang, kita pun akan tersinari